Selamat pagi anak-anak, tetap sehat dan semangat. Jumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran IPS. Anak-anak, materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan mempelajari materi tentang tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Nah, diharapkan setelah kalian menyimak video pembelajaran dari Ibu, kalian dapat menjelaskan kembali bagaimana tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan sampai dengan lahirnya organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Nah, bagaimana sejarahnya? Yuk kita simak sama-sama penjelasannya. Anak-anak, semangat kebangsaan atau yang kita kenal dengan nasionalisme di Indonesia itu muncul tahun 1908. Nasionalisme ini muncul dari kaum terpelajar atau kaum cendekiawan. Mengapa bisa ada kaum terpelajar di Indonesia? Karena kaum terpelajar ini ada karena pernah diterapkan politik etis atau yang dikenal dengan sebutan politik balas budi yang dicetuskan oleh Van de Venter. Van de Venter ini adalah seorang Belanda yang mengusulkan politik balas budi kepada pemerintahan Belanda karena untuk membalas kebaikan bangsa Indonesia pada saat bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda. Apa saja isi politik etis tersebut? Yang pertama ada irigasi, jadi kita mengenal irigasi pertama kali dari Belanda. Yang kedua, ada edukasi atau pendidikan sehingga melahirkan kaum-kaum terpelajar di Indonesia. Dan yang ketiga adalah migrasi atau perpindahan penduduk. Nah, anak-anak, apa latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia ini? Ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor intern yang datangnya dari negara kita sendiri. Dan yang kedua adalah faktor ekstern, faktor dari luar negara kita sendiri. Apa saja faktor internnya? Yang pertama adalah adanya kenangan kejayaan masa lampau. Contoh misalkan di sini Sriwijaya. Sriwijaya ini diketahui pernah menguasai seluruh Nusantara dan juga sampai ke wilayah Asia Tenggara. Serta pun demikian dengan Kerajaan Majapahit. Kekuasaannya dulu mencakup seluruh Nusantara, bahkan sampai ke Singapura dan juga Filipina. Faktor intern yang kedua yaitu adanya kaum terpelajar. Kaum cendekiawan akibat dari adanya politik etis tersebut di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu adanya penderitaan akibat penjajahan. Bangsa Indonesia sama-sama tidak mau lagi menderita akibat penjajahan, akibatnya muncullah nasionalisme. Nah, bagaimana sekarang dengan faktor eksternnya? Faktor ekstern yang pertama yaitu kemenangan Jepang atas Rusia. Kemenangan Jepang atas Rusia ini menjadi inspirasi negara-negara lain bahwa orang Asia bisa mengalahkan bangsa Barat. Bangsa-bangsa Asia pun semakin yakin mampu melawan penjajah. Yang kedua yaitu lahirnya nasionalisme di beberapa negara di Asia dan Afrika. Contoh misalkan ada tokohnya seperti Mahatma Gandhi, ada Jose Rizal, ada Dr. Sun Yat-sen dari Tiongkok, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu munculnya paham-paham baru di Eropa, seperti adanya liberal, komunis, dan lain-lain. Nah, paham-paham ini mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai paham tersebut ini mempengaruhi berbagai organisasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Nah, karena munculnya nasionalisme dari kaum terpelajar, maka terdapat perbedaan perlawanan rakyat Indonesia antara sebelum tahun 1908 dengan sesudah tahun 1908.
Nah, bagaimana yang sebelum tahun 1908? Perlawanannya antara lain satu, bersifat lokal atau kedaerahan, sehingga dirasa masih kurang ada persatuan. Yang kedua, secara fisik menggunakan senjata tradisional. Yang ketiga, sebelum tahun 08, perlawanan ini dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik, contohnya seperti tokoh agama ataupun bangsawan. Nah, berbeda dengan perlawanan sesudah tahun 08, di mana satu, perjuangan yang mulai menunjukkan adanya persatuan tidak lagi bersifat kedaerahan. Yang kedua, perjuangan juga dilakukan dengan menggunakan organisasi modern. Jadi tidak lagi secara fisik, tapi juga dilakukan melalui organisasi modern. Yang ketiga, pemimpin perjuangan ialah golongan cerdik pandai atau yang kita kenal adalah golongan kaum terpelajar. Nah, anak-anak, setelah munculnya nasionalisme di Indonesia, maka muncullah organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Apa saja organisasi tersebut? Kita lihat berikut ini. Ya, ada yang tahu siapakah tokoh ini? Betul, dia adalah Dr. Sutomo. Dia adalah pendiri Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, organisasi Budi Utomo ini adalah organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia. Maka setiap tanggal 20 Mei kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ini diambil dari didirikannya organisasi Budi Utomo. Ini yang pertama. Tujuan didirikan organisasi Budi Utomo ini adalah memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan memajukan pendidikan rakyat. Yang kedua sekarang, ada yang tahu ini tokoh siapa? Nah, dia adalah salah satu tokoh pendiri Sarekat Dagang Islam, yaitu Kiai Haji Samanhudi. Tidak hanya Kiai Haji Samanhudi yang mendirikan organisasi Sarekat Dagang Islam, juga ada Raden Mas Tirto Atisuryo. Nah, tujuan dari Sarekat Dagang Islam ini adalah melindungi kepentingan pedagang pribumi dari ancaman pedagang Tiongkok. Nah, tanggal 30 September tahun 1912, SDI ini berubah namanya menjadi SI, Sarekat Islam. Dan tahun 1913 dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Tujuan didirikannya SI ini yaitu untuk memajukan perdagangan, memajukan kehidupan agama Islam, memberikan pertolongan kepada anggota yang mengalami kesulitan, dan juga lain-lain. Berikutnya, nah ini tiga tokoh ini kita kenal sebagai tiga serangkai. Tiga serangkai ini dia adalah pendiri Indis Partai. Indis Partai ini adalah organisasi atau partai politik pertama di Indonesia. Pendirinya siapa saja? Ada Dowes Beker, ada Ki Hajar Dewantara, dan ada Cipto Mangunkusumo. Tujuan dibentuknya Indis Partai ini yaitu untuk mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Nah, siapa yang tidak kenal sekarang dengan tokoh yang satu ini? Betul, dia adalah Muhammad Hatta. Nah, tokoh Muhammad Hatta ini adalah salah satu tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia. Selain itu ada juga Ali Sastro Ambjoyo, ada Iwakutu Masumantri, dan lain-lain. Nah, Perhimpunan Indonesia ini didirikan oleh orang-orang Indonesia yang ada di Belanda pada saat itu tahun 1908. Tujuannya adalah untuk mencapai Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyatnya. Nah, ini juga tentunya tidak asing lagi ya. Dia adalah Insinyur Soekarno. Dia adalah pemimpin dari organisasi yang namanya PNI, Partai Nasional Indonesia, yang didirikan pada tanggal 4 Juli tahun 1927 di Kota Bandung. Tujuannya yaitu Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme.
Nah, anak-anak, kegiatan politik Partai Nasional Indonesia ini dianggap mengancam pemerintah Belanda, sehingga para tokoh-tokoh Partai Nasional Indonesia ini ditangkap dan diadili pada tahun 1929. Nah, pembelaan Soekarno di hadapan pengadilan ini diberi judul Indonesia Menggugat. Sampai sekarang, gedung Indonesia Menggugat ini ada di Kota Bandung. Nah, kemudian Soekarno dan kawan-kawan akhirnya dihukum penjara. Tahun 1931 PNI ini dibubarkan. Nah, anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan hari ini kalian dapat mengerti lebih banyak lagi. Terima kasih, sampai jumpa lain waktu.